Halo, jumpa lagi dengan Valentera Channel. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai GSP berikut dengan contoh-contohnya. Sebagai latihan, teman-teman dapat download materinya yang sudah saya siapkan, linknya di description di video ini. Silakan di-download dan kita akan bahas bersama-sama. Dan saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kliklah subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi ketika saya upload video-video selanjutnya. Silakan juga di-share ke teman-teman yang lain atau ke siapapun yang ingin belajar CATIA secara gratis. Oke, baik teman-teman. Setelah kita mempelajari pola-pola pembentukan 3D Curve, maka sekarang kita akan masuk ke dalam latihan-latihan. Nah, teman-teman silahkan buka file JPEG filenya, ya, ini. Nah, di sini kita diminta untuk membuat section atau potongan dari sebuah geometri sebagai berikut. Bentuk geometrinya adalah seperti kursor ini, ya teman-teman bisa perhatikan kursornya. Ini adalah bentuk geometri yang akan kita mau bentuk. Sectionnya adalah seperti itu. Perhatikan data-data yang kita butuhkan sudah ada semua, ya kita tinggal membuat section dari geometri tersebut. Oke, baik, kita kembali ke CATIA. Ya teman-teman, di sini reference datanya adalah whole, reference, circle, dan axis. Apa yang pertama kali kita lakukan untuk membuat section seperti ini? Nah, di sini teman-teman perhatikan ada satu poin dengan koordinat X sekian, Y sekian, Z sekian. Ini adalah yang menjadi reference data atau sebagai data awal kita memulai untuk membuat section ini. Kenapa kita mulai dari sini? Ya, karena ini yang menentukan koordinat dari poinnya yang sudah ada. Selanjutnya kita bisa mengikuti pola-pola pembentukannya seperti section berikut ini. Oke, baik, kita akan mulai untuk membuat sectionnya. Sebelum memulai, teman-teman biasakanlah membuat pekerjaan kita historicalnya itu terlihat dan tersusun rapi. Maka akan sangat baik kalau teman-teman pisahkan antara reference data dengan data kerja kita. Ya, maka di sini saya akan insert geometrical set sendiri. Kita akan beri nama misalkan section seperti itu. Nah, di sini adalah area kerja kita di geometrical set yang namanya section. Seperti yang saya katakan tadi, sebagai langkah awal buatlah koordinat poin sebagai berikut: X sekian, Y sekian, Z sekian. Maka di sini saya mengklik poin. Dengan pola apa membuat poinnya? Karena di situ adalah koordinat, maka kita gunakan point type-nya adalah koordinat. Maka akan dapat X, sesuaikan angkanya 1487, Y-nya 313, Z-nya 990. Masukkan value-nya 1487, 313, 990. Kemudian preview. Oke, maka kita sudah mendapatkan satu poin. Nah, teman-teman bisa gunakan fit all in dari views, maka kita akan mendapatkan ini poinnya. Nah, dari 00-nya CATIA adalah ini koordinatnya, X-nya sekian, Y sekian, Z sekian. Oke, ini yang menjadi dasar pembuatan section kita. Kita sudah menyelesaikan satu, yaitu point. Nah, untuk membuat section ini kita butuh reference yang dalam hal ini bisa kita gunakan plan. Maka buatlah plan di dalam point ini. Ya, karena ini merupakan section, berarti kita akan bekerja di sebuah bidang datar. Kita butuh support atau sebagai referensinya adalah sebuah plan. Buatlah plan, klik plan. Pola pembuatan plannya dengan menggunakan apa? Teman-teman bisa pilih di sini yang sesuai. Modal yang kita punya adalah sebuah point, maka kita bisa gunakan parallel point. Klik parallel point. Referensinya mana? Referensinya sesuai dengan soal, perhatikan. Ke arah upper itu adalah Z+, ke arah right itu adalah
Y plus, maka kita bisa menggunakan ini sebagai reference, yaitu YZ plan sebagai reference. Nah, teman-teman bisa klik kanan di kolom reference, kita gunakan YZ plan. Ini adalah reference-nya sesuai dengan soal. Kemudian poinnya mana? Poinnya adalah ini, poin 1. Oke, ya, itu plannya, review. Oke. Nah, kita sudah membuat plan 1 di sini. Ini adalah sebagai reference. Nah, teman-teman bisa sesuaikan posisinya. Kalau kita ingin membuat normal atau tegak lurus terhadap monitor, teman-teman bisa gunakan kompas. Klik saja X di kompas, maka posisinya pasti akan tegak lurus terhadap kita atau terhadap monitor. Nah, teman-teman, poin ini penting, maka teman-teman perlu diberi identitas khusus. Jangan namanya default seperti ini, nanti kita akan sulit mencarinya. Maka teman-teman bisa klik kanan, properties, atau bisa juga dengan alt enter ya di situ. Nah, teman-teman, feature name-nya kita ganti. Ini poin 1, misalkan kita kasih nama base point, supaya nanti kita nggak lupa. Base point, base point, apply, oke. Namanya base point. Plannya pun bisa kita ganti namanya menjadi misalkan referensi plan seperti itu. Dan boleh dikasih warna khusus, misalkan magenta, ya, seperti itu. Poin pun teman-teman bisa gunakan simbol yang berbeda dengan warna yang sama, misalkan dengan pennya. Nah, itu adalah referensinya. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita bisa membuat garis yang horizontal panjangnya 21 mm. Ya. Kita mulai dari mana? Tentunya kita mulai dari poin yang sudah ada. Maka dalam membuat garis ini kita bisa gunakan polanya point dan direction seperti itu. Teman-teman boleh klik line, kemudian line type-nya gunakan point dan direction. Poinnya mana? Poinnya adalah base point. Direction-nya mana? Direction, karena kita belum mempunyai apapun di sini, kita bisa gunakan kompas sebagai direction. Nah, dalam hal ini kita yang horizontal kita bisa gunakan Y direction. Maka di kolom direction sini teman-teman boleh klik kanan, kita gunakan Y komponen di sini. Y komponen seperti ini. Maka teman-teman perhatikan, startnya kita biar tidak susah, nanti tidak ada proses streaming, kita startnya dari 0 saja, masukkan startnya dari 0. Kemudian untuk n-nya, teman-teman di sini yang dibutuhkan adalah panjangnya 21. Ya, teman-teman bisa sesuaikan angkanya. Di situ value-nya 21, mungkin jangan dibuat pas 21, dilebihkan. Nah, dalam hal ini saya buat misalkan 26 mili, nggak apa-apa. Preview, oke. Seperti itu, dapat satu garis yang namanya line 2. Panjangnya 26, startnya dari 0, n-nya 26. Seperti itu. Kenapa kita tidak buat pas? Ya, ada maksudnya. Supaya ke depan kalau nanti teman-teman melakukan editing, itu misalkan angka 21 diganti menjadi 24 atau 25, itu masih aman. Kenapa? Karena panjangnya 26 garisnya. Tapi kalau dibuat pas, nanti ketika teman-teman rubah angkanya menjadi 24, maka akan terjadi error di situ karena tidak sampai garisnya, kurang panjang. Nah, untuk itu maka ada baiknya untuk penggunaan ini kita buat lebih, ya. Kita lebihkan secukupnya tentunya. Oke, selanjutnya kita akan membuat poin yang jaraknya 21 mili dari base point tadi. Mudah sekali, teman-teman tinggal klik point. Nah, sekarang polanya kita gunakan point on curve tentunya, ya. Karena kita akan membuat poin di dalam curve ini. Curve-nya mana? Curve-nya adalah ini, line 2.
Teman-teman perhatikan, startnya dari mana? Startnya adalah dari base point. Ini kebetulan poinnya sama, tapi teman-teman kliklah di reference point di Windows di sini. Ya, ini defaultnya. Nah, teman-teman bisa tentukan reference pointnya dari mana. Reference pointnya adalah dari base point. Nilainya sama, tetapi startnya berbeda sebetulnya. Kita mulai dari base point, terus jaraknya teman-teman gunakan di sini distance reference-nya adalah distance of curve, ya. Kemudian length-nya berapa? Length-nya adalah 21. Teman-teman masukkan value-nya 21. Ini dia poinnya. Nah, di sini teman-teman kalau masih ingat ada dua pilihan antara geodesic dan Euclidean. Yang mana yang kita akan pilih sebagai optionnya? Ya. Karena ini garisnya lurus, maka tidak ada bedanya nilainya tentunya. Karena kenapa? Baik geodesic maupun Euclidean nilainya sama karena ini garisnya lurus. Jadi option itu bisa kita abaikan. Oke, kita lanjut. Satu garis selesai, satu poin selesai, maka kita akan membuat garis yang miring 5 derajat, panjangnya 30 mili. Kita akan mulai dari poin yang jaraknya 21. Bagaimana caranya? Teman-teman perhatikan. Buatlah line, klik line. Line type-nya kita menggunakan apa? Karena di situ ada sudut 5 derajat, tentunya kita gunakan angle normal to curve. Ya. Nah, line type-nya adalah angle normal to curve. Curve-nya mana? Perhatikan soalnya, ini adalah 5 derajat terhadap vertikal. Ya, 5 derajat terhadap vertikal, berarti sejajar dengan sudut Z ya. Maka sebagai reference-nya, curve-nya kita bisa gunakan Z aksis, klik kanan Z aksis. Nah, seperti itu. Support-nya mana? Support-nya adalah plane. Nah, teman-teman boleh diisi. Poinnya adalah ini, poin 2. Kemudian support-nya adalah plane. Seperti itu. Masukkan sudutnya adalah 5 derajat. Preview. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman arahnya bisa dibalik ya. Kita maunya ke bawah. Teman-teman bisa gunakan reverse direction atau anak panah yang merah dibalik. Seperti ini, dan kasusnya sama teman-teman, dilebihkan ya. Yang startnya dibuat lebih, yang panjang bawahnya yang dibutuhkan berapa? 30. Nah, di sini saya buat misalkan 50. Aman. Masih ada sisa 20 menit. Preview seperti itu. Jadi, oke teman-teman, satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, karena kita akan banyak menggunakan support di dalam section ini, maka kita bisa menggunakan working support. Ya, teman-teman bisa aktifkan working supportnya di tools. Di sini ada working support, teman-teman boleh klik working support. Ya. Supportnya mana? Supportnya adalah plane. Ya, kita masukkan base plane-nya, reference plane, kemudian poinnya mana? Nah, teman-teman kita gunakan base point sebagai reference, maka nanti akan keluar grid point seperti ini, grid line maksud saya, seperti ini. Nah, di sini kita akan bekerja di sebuah bidang atau di sebuah working support yang namanya, teman-teman perhatikan di sini working support 1, boleh diganti. Nah, working support ini fungsinya hanya membantu kita untuk memudahkan ketika nanti ada elemen-elemen yang menggunakan working support, automatically akan langsung terisi working supportnya tanpa kita repot-repot mengisi ya dari Windows yang pembuatan elemen tersebut. Itu tujuannya supaya apa? Menghindari lupa. Nah, kalau kita lupa mengisi, itu ada bahaya, nanti akan terjadi banyak masalah. Nah, teman-teman, working support ini kita gunakan, namun ketika sectionnya selesai, itu kita hapus pun tidak apa-apa. Artinya bahkan kita hide saja, ini selesai. Ya. Sudah tidak kita gunakan lagi. Ini hanya kita gunakan ketika kita butuhkan membuat section ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Teman-teman nanti bisa lihat perbedaannya. Tadi saya sudah mencontohkan membuat
garis ini dengan sudut kemiringan 5 derajat tidak menggunakan walking support, maka kita harus isi walking supportnya. Nah, selanjutnya nanti teman-teman perhatikan walking supportnya akan terisi secara otomatis ketika kita membutuhkan, atau ada elemen-elemen yang membutuhkan walking support. Oke, kita lanjut kembali ke soal. Buatlah koin dengan jarak 30 dengan pola yang sama, maka kita bisa membuat point on curve. Gunakan point on curve. Curve-nya mana? Curve-nya adalah ini. Kemudian reference point-nya startnya dari mana? Dari sini tentunya ya. Nah, teman-teman perhatikan arahnya ke bawah. Teman-teman bisa reverse, balik. Jaraknya berapa? Di soal diminta 30, masukkan 30. Preview. Ya, karena garisnya lurus, optionnya kita abaikan, baik itu Genesis maupun Euclidean. Seperti itu. Maka kita sudah mendapatkan poin di sini. Selanjutnya, sesuai dengan soal, kita bisa membuat garis yang miringnya 45 derajat dari garis yang miring 5 derajat ini. Oke, caranya bagaimana? Teman-teman, kliklah line. Gunakan line type-nya adalah angle normal to curve. Curve-nya mana? Curve-nya adalah ini tadi. Ya, teman-teman, poinnya mana? Poinnya adalah ini. Poinnya ini yang barusan kita buat tadi. Teman-teman perhatikan, walking support tanpa kita isi, dia akan langsung terisi dengan sendirinya. Ya, kita belum isi tadi. Nah, sekarang sudah terisi dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita menggunakan walking support sebagai bidang kerja kita. Seperti itu, tinggal masukkan sudutnya 45 derajat. Nah, teman-teman arahnya boleh dibalik, reverse direction. Start sama end-nya juga sama ya, teman-teman, dibuat lebih. Tetapi juga jangan terlalu panjang, nanti teman-teman akan bingung sendiri. Ya, proporsional saja sesuai dengan kebutuhan. Misalkan seperti ini. Oke, preview. Nah, jadi sudah 1, 2, 3 garis yang kita buat sesuai dengan soal 1, 2, 3. Sekarang kita akan membuat garis yang nomor 4, nomor 5 dan seterusnya. Nah, untuk membuat garis yang nomor 4, perhatikan teman-teman, di sini tidak ada dimensi, tidak ada angka, yang ada hanya bentuk garis ini sejajar. Ya, di sini ada simbol sejajar dengan yang miring 5 derajat. Maka kita tidak bisa melanjutkan membuat garis yang ini, tetapi kita lakukan dari bawah. Nah, dari bawah ini sudah ada axis dan whole reference. Maka kita bisa lakukan membuat garis yang bawah ini. Polanya seperti apa? Perhatikan teman-teman. Boleh dirotasi sedikit untuk membuat center point dari si circle ini. Kliklah point, optionnya point type-nya apa? Gunakan point circle tentunya. Circle-nya mana? Circle-nya adalah ini. Nah, maka kita sudah mendapatkan point di sini. Itu ya. Tujuannya dirotasi adalah untuk memperlihatkan point. Oke, kita kembalikan ke posisi section. Tegak lurus terhadap monitor seperti ini. Poinnya sudah jadi, maka sekarang kita bisa membuat garis yang tegak lurus terhadap aksis 90 derajat. Maka kita gunakan line, gunakan angle normal to curve. Curve-nya mana? Curve-nya adalah aksis tentunya ya. Poinnya siapa? Poinnya adalah tadi yang ini. Sudutnya berapa? Sudutnya adalah 90 derajat. Review, ini dia garisnya. Ya, teman-teman tinggal dipanjangkan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan seperti itu. Oke. Nah, dari garis ini maka kita bisa membuat poin yang jaraknya 20 ke kiri dan 26 ke kanan. Kita bisa lakukan sekaligus. Klik 2 kali di poin. Ya. Kita gunakan point on curve. Ya. Curve-nya mana? Curve-nya adalah ini. Startnya dari mana? Startnya adalah dari center sini. Ya. Point ke kiri itu jaraknya 20. Masukkan angka 20. Preview, dapat point. Sekarang kita buat point satu lagi. Sama, gunakan point on curve. Curve-nya adalah ini. Startnya dari sini, arahnya ke kanan, jaraknya berapa? 26.
masukkan lengthnya 26, preview. Oke, nah, ini garis poinnya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan poin ini, maka mudah bagi kita untuk membuat garis yang sejajar terhadap garis yang ini. Caranya bagaimana, teman-teman? Klik line, polanya menggunakan apa? Gunakan point dan direction. Ya. Poinnya mana? Poinnya adalah ini. Directionnya siapa? Directionnya ini tentunya, supaya dia sejajar. Nah, seperti itu. Panjangnya teman-teman bisa disesuaikan. Boleh dipendekkan sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan membuat satu garis lagi yang 5 derajat. Gunakan line, kemudian line type-nya adalah angle normal to curve. Curve-nya mana? Nah, teman-teman perhatikan soalnya, dia 5 derajat terhadap vertikal atau terhadap Z direction. Maka kita gunakan Z komponen sebagai reference-nya, sebagai curve-nya. Klik kanan, Z axis, ya. Kemudian poinnya mana? Poinnya adalah ini. Kemudian sudutnya teman-teman masukkan minus 5 derajat. Preview. Kemudian klik di kolom support, dia akan langsung terisi dengan sendirinya. Seperti itu. Panjangkan sesuai kebutuhan. Ya. Oke. Nah, garisnya ini sudah terjadi, maka kita tinggal membuat satu garis lagi yang ini. Startnya dari mana? Nah, teman-teman di sini ada jaraknya 105 dari base point dan 3. Maka kita bisa gunakan membuat point on plan tentunya ya. Plannya mana? Plannya adalah ini. Reference plan sudah masuk ya otomatis. Nah, tinggal masukkan reference point-nya dari mana, startnya dari mana. Startnya adalah dari base point. Nah, teman-teman tinggal masukkan angkanya di sini sesuai dengan soal. Jaraknya yang H itu adalah 106, masukkan ya, 106. Kemudian klik tab. Nah, yang P itu adalah karena ke arah bawah, maka V-nya adalah minus 3. Seperti itu. Ini dia poinnya. Jaraknya 106, kemudian ke arah V-nya adalah minus 3. Itu poinnya. Maka sekarang kita mudah untuk membuat garis yang horizontal. Nah, kalau tidak, nanti teman-teman tidak bisa memilih kecuali point. Selesai sudah pekerjaan kita. Ya, teman-teman boleh di save di folder masing-masing. Klik line, kemudian gunakan point dan direction. Poinnya adalah ini, directionnya teman-teman bisa gunakan garis yang line 2. Ini sama ya, sejajar. Atau teman-teman juga bisa sama gunakan Y komponen. Biar sama kita gunakan Y komponen saja. Klik kanan, Y komponen. Arahnya ke kiri dibalik reverse direction. Startnya dari mana? Startnya dari 0 saja teman-teman biar tidak bingung. Kemudian N-nya berapa? N-nya teman-teman bisa tarik dan dipendekkan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan seperti itu. Seperti ini. Ini adalah elemen-elemen yang kita buat. Teman-teman perhatikan di tree history-nya. Nah, ada beberapa garis dan poin yang sudah kita buat. Hanya poin dan garis di dalam latihan ini. Oke, saya kecilkan tree history-nya. Nah, teman-teman, elemen-elemen sudah terbentuk semua. Sekarang kita tinggal lakukan finishing untuk membuat section seperti ini. Dengan apa melakukan finishingnya? Ya, teman-teman bisa gunakan trimming. Ya, kita potong-potong garisnya sehingga nanti dia akan membentuk section seperti yang ada di soal itu. Nah, karena proses trimmingnya ini banyak, maka teman-teman bisa gunakan komen berulang dengan cara klik 2 kali, klik trimming, klik, ya seperti itu. Nah, saya menyarankan teman-teman lakukanlah trimming 2 elemen saja, jangan terlalu banyak, supaya nanti tidak membingungkan. Ya, kalau teman-teman mau selesaikan 1 kali trimming pun silakan, jadi sebetulnya ya. Tapi biasakanlah jangan terlalu banyak.
Oke, kita gunakan ini, dengan ini kita potong satu. Jadi komen berulang, ini dengan ini kita trimming, satu lagi jadi, ini dengan ini kita trimming lagi. Jadi lanjutkan terus sampai selesai. Oke, satu lagi ini dengan ini. Oke, cancel, jadi. Nah, seperti ini sectionnya. Selesai pekerjaan kita. Maka teman-teman biasakan juga, ini adalah hasil akhir yang kita mau dapat. Biasakanlah diberi identitas khusus untuk bagian-bagian yang penting. Klik kanan properti atau alt enter. Trimming now diganti namanya misalkan new section seperti itu. Dan berilah warna dan ketebalan yang khusus. Misalkan saya beri warna hijau, kemudian tebalnya saya kasih 0,35 mm. Selesai teman-teman. Nah, untuk walking support, nah teman-teman ini sudah tidak kita butuhkan. Teman-teman boleh delete atau di hide saja boleh. Saya akan delete saja karena ini sudah tidak dibutuhkan. Nah, selesai. Itu hanya untuk membantu kita dalam pengisian support. Kemudian reference datanya boleh kita hide. Nah, maka yang ada hanya sectionnya saja. Plan tidak kita butuhkan, poin-poin juga tidak kita butuhkan. Ya teman-teman bisa aktifkan user selection filter di toolbarnya. Kalau dari toolbar, teman-teman klik toolbar, kemudian aktifkan user selection filter. Aktifkan, nah ini user selection filternya. Ini ya menunya. Nah teman-teman kliklah poin, artinya kita hanya memilih poin. Ketika kita rectangle seperti ini, kita pilih poin, yang kena hanya poinnya saja. Ini untuk memilih secara bersamaan dengan jumlah yang banyak, sangat memudahkan. Begitu pula kalau kita aktifkan curve-nya dan sebagainya. Kemudian klik kanan, atau teman-teman bisa langsung hide. Maka poinnya akan langsung di hide. Tapi jangan lupa dikembalikan lagi, dinonaktifkan poin filternya. Kalau tidak, nanti teman-teman tidak bisa memilih kecuali poin. Selesai sudah pekerjaan kita. Ya, teman-teman boleh di save di folder masing-masing. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita, dan kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya. Saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kliklah subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu mendapat notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.